Bab 1916. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Setelah sekitar sebatang dupa, tikus matahari setinggi setengah kaki dimakan oleh Firefox, tidak meninggalkan sampah, yang membuka mata Lu Chen. Xiaoyu selalu makan paling banyak. Orang itu adalah karnivora besar, dan dia bisa memakan lebih dari 10 hewan besar dalam satu kali makan. Namun Firefox selalu memiliki nafsu makan yang kecil, dan sesekali memakan daging hewan hingga kenyang, dan biasanya tidak merasa lapar, seolah-olah tidak nafsu makan. Tanpa diduga, ketika orang ini melihat jenis binatang api yang sama, dia akan memiliki nafsu makan yang besar, dan memakan makanan tahun itu dalam satu kali makan. Meskipun tikus matahari terik adalah binatang api kecil, ia juga jauh lebih besar dari singa biasa. Tentu saja, tikus matahari terik adalah raja binatang api, dan peringkatnya jauh lebih tinggi daripada Firefox. Kalau masih hidup, bukan Firefox yang memakannya, tapi Firefox yang memakannya. Bagaimana rasanya, melihat Firefox yang bersendawa? Lu Chen sedikit geli. Firefox menjilat sudut mulutnya sambil mengangguk setuju. Bukankah orang bilang rubah itu sangat pintar? Kenapa kamu tidak pintar sama sekali, dan kamu begitu bodoh sampai mati? Lu Chen menghela nafas, dan tiba-tiba membuka Firefox. Firefox tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud Lu Chen. Kamu adalah binatang buas, dan naga juga binatang buas. Kamu dapat melihat bahwa ketika naga besar mencapai tingkat ke-10, dia dapat berbicara, dan dia dapat menyombongkan diri lebih ganas daripada aku. Lu Chen melihat ke arah Firefox yang kebingungan, dan berkata dengan marah, dan kamu telah berevolusi ke tingkat ke-11, dan kamu bahkan tidak dapat berbicara omong kosong. Apakah kamu pikir kamu adalah rubah bodoh? Jie. Pada saat ini, tawa kemenangan Grid Jiao datang dari Chaos Orb. Firefox mendengar senyuman itu dan menundukkan kepalanya, dengan wajah malu dan sedih, tetapi dia tidak dapat berbicara. Firefox tidak memiliki bakat dalam bahasa. Sebelum berevolusi menjadi Beastmaster, ia tidak ingin mahir dalam bahasa manusia. Tertawakan ukuran tubuhmu, Da Jiao. Jika kamu tidak berevolusi dengan baik, kenapa aku tidak mengajakmu jalan-jalan? Lu Chen berteriak, tidak, aku tidak akan keluar meskipun aku terbunuh. Aku milik air, jadi aku tidak akan keluar untuk menderita api. Da Jiao dengan cepat memprotes, dan setelah berbicara, dia tidak berani berbicara lagi. Tempat hantu ini sangat cocok untuk binatang api. Apakah kamu akan kembali membuat alkimia, atau berjalan-jalan? Lu Chen menepuk Firefox dan bertanya. Merayu. Firefox merespons dan melangkah maju, artinya berjalan-jalan dan tidak kembali ke Chaos Orb. Tidak apa-apa, ikuti aku untuk menemukan Tianhuo. Lu Chen juga mengikuti, melihat Firefox bergoyang-goyang, benar-benar tidak bermoral. Dia mengancam, masih banyak raja binatang api di gunung berapi ini, sebaiknya ikuti saya, jangan kemana-mana. Berlarilah, atau kamu akan dikunci oleh raja binatang api, dan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku merindukanmu. Firefox sangat ketakutan hingga meledak di tempat, buru-buru berbalik, dan mengikuti Lu Chen dari dekat, tidak berani meninggalkan Lu Chen setengah kaki jauhnya. Wan Yan, bagaimana kamu mengolah api? Lu Chen bertanya sambil berjalan. Cari tempat dengan nyala api paling banyak, serap inti api, dan sempurnakan tingkat api tertinggi. Kata Wan Yan, bisakah kamu memurnikan api bumi? Lu Chen bertanya, mampu. Ada api di mana-mana di sini, kamu masih belum berlatih, apakah kamu menunggu makan malam? Sudah selesai, tahukah kamu? Mulai dari celah gunung, sepanjang perjalanan terjadi kebakaran tanah di mana-mana. Saya menyerapnya sambil berjalan, dan saya mempraktikkannya dengan cepat. Sial, kamu tidak mengatakannya sebelumnya, keluarlah segera setelah kamu menyelesaikan latihanmu, dan jangan ikut denganku untuk mengambil risiko. Bos, Anda datang ke gunung berapi tak terpadamkan untuk mencari Tianhuo, jadi menurutku, jangan pernah memikirkannya. Api langit 100 kali lebih berbahaya daripada api bumi. Sangat berisiko bagi Anda untuk memurnikan benda itu. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan musnah. Tetapi api langit juga 100 kali lebih kuat dari api bumi. Setelah pemurnian berhasil, benih api di tubuh saya akan mengandung energi api langit. Jika saya melepaskan lautan api di masa depan, bahkan raja yang sebenarnya tidak akan berani mengganggu. Kamu boleh memiliki ini, tapi masalahnya masih ada raja binatang api di sini.
Saat kamu bertemu Raja Binatang Api yang kuat, bos tidak perlu mengkhawatirkanku, aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Sebaiknya kamu melarikan diri secepat mungkin. Kamu adalah orang suci tulang giok. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan dikunci oleh Raja Binatang Api dan kamu akan selesai. Bos, jangan lupa bahwa aku adalah tubuh roh api. Gunung berapi adalah wilayah binatang api, dan juga ladang asalku. Raja Binatang Api tidak bisa mengurungku. Yah, kamu bisa mengetahuinya, jangan masuk. Keduanya sedang berbicara, dan mereka telah mendaki ke pinggang gunung berapi, setengah jalan menuju kawah. Sesampainya di sini, pohon-pohon api terbakar di mana-mana, dan lebih banyak lagi kebakaran di darat. Aku mau pergi, di sini juga ada pohon api, saya pikir itu hanya ditemukan di jurang sarang setan. Melihat pohon api besar, Lu Chen merasa sedikit terkejut. Saat itu, ketika dia berkelana ke dalam jurang gua ajaib untuk menemukan akar pohon api, dia secara tidak sengaja menemukan api bumi dan berhasil memurnikannya. Peluangnya bagus. Seandainya saya tahu bahwa gunung berapi yang tak bisa dipadamkan itu penuh dengan pohon api. Nyatanya, Anda masih harus memasuki jurang gua ajaib. Pada saat itu, posisi altarnya terlalu rendah, dan penjaga di luar mengizinkannya masuk. Bahkan jika dia berhasil masuk, dia akan mati tanpa nyawa, dan Raja Binatang Api manapun dapat membunuhnya. Saya mendengar bahwa iblis menyukai tempat dengan suhu tinggi. Jika tempat ini berada di bawah tanah, mungkin itu adalah sarang iblis. Kata Wan Yan, benar, saat saya memasuki jurang sarang setan, suhu di sana sangat tinggi. Jika saya tidak memiliki basis kultivasi, saya tidak akan tahan sama sekali. Lu Chen hendak naik, ketika dia tiba-tiba menyadari nafas binatang buas yang tajam di atas, menyapu ke sisi ini. Ada Raja Binatang Api perantara di atas sana, sulit untuk dilawan, ayo ambil jalan memutar. Lu Chen buru-buru berlari ke samping, Wan Yan dan Firefox buru-buru mengikutinya, menghindari deteksi nafas binatang Raja Binatang Api di atas. Sejak saat itu, sepanjang perjalanan mendaki, saya selalu berjalan kaki, tidak berani lari langsung menuju kawah. Bukan karena ada banyak Fire Beastmaster, tapi Beastmaster si tingkat menengah yang sesekali muncul. Lu Chen tidak ingin ketahuan dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sudah ada satu Fire Beast Pill, yang dapat digunakan untuk memurnikan banyak kondenset Fire Deep Beast Pills, yang cukup untuk memasok Firefox dalam waktu lama untuk berkembang. Tidak ada kekurangan pil Raja Binatang Api. Jika Anda bertemu dengan Raja Binatang Api tingkat rendah, Anda dapat membunuhnya dengan mudah, tetapi jika Anda adalah Raja Binatang Api tingkat menengah, Anda tidak perlu berusaha sekuat tenaga. Lagi pula, tujuan utama datang ke gunung berapi yang tak terpadamkan bukanlah pil Raja Binatang Api, melainkan api langit. Menemukan Tianhuo adalah urusan sebenarnya. Lu Chen tidak akan membuang waktu untuk Raja Binatang Api. Berkeliling, butuh banyak waktu untuk menghindari banyak Raja Binatang Api tingkat menengah, dan kemudian naik ke puncak gunung berapi yang tak terpadamkan. Di puncak gunung berapi tersebut sebenarnya terdapat sebuah kawah besar dengan radius ribuan mil. Gelombang panas di kawah sedang mengamuk, dan api yang berkobar juga meletus, seperti tiang api besar, langsung ke langit. Api darat di sini sangat dahsyat, saya khawatir ini adalah tempat dengan kebakaran darat terbanyak di seluruh benua Yuanwu, dan juga tempat yang paling sulit untuk dimasuki. Lu Chen melihat pilar api raksasa yang menyembur tinggi ke langit, dan tidak bisa menahan nafas. Bos, ada sesuatu di kawah. Kata Wan Yan tiba-tiba. Mungkinkah itu Raja Binatang Api tingkat tinggi? Lu Chen sedikit terkejut, dan kemudian berkata, ada banyak kebakaran tanah yang dahsyat di dalam kawah, dan binatang api itu adalah favoritku. Jika ada Raja Binatang Api tingkat tinggi yang berjongkok di dalam, maka kita harus pulang. Bukan binatang api, tapi manusia. Wei Hao. Lu Chen berdiri di tepi kawah dan menatap ke bawah, tetapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tetaplah api, dan dia tidak dapat menembus penghalang api yang berkobar untuk melihat ke dalam. Ada terlalu banyak kebakaran di darat, dan terlalu banyak energi di sini, menghalangi pandangan. Entahlah, ada sekelompok orang, tapi mereka berdiri jauh, jadi saya hanya bisa melihat secara kasar. Wan Yan adalah roh api, secara alami peka terhadap api, dan matanya dapat menembus api tanah. Sayangnya, wilayahnya agak rendah, dan dia tidak bisa melihat detailnya di kedalaman api tanah. Jika Wan Yan menjadi raja sejati,
semua ini tidak akan menjadi masalah. Karena itu bukan Raja Binatang Api, maka tidak ada yang salah dengan itu. Ayo masuk dan lihat siapa mereka. Lu Chen melangkah maju dan hendak berjalan menuruni kawah, tapi dia dihadang oleh Firefox. Wow. Firefox menundukkan kepalanya ke tanah dan mengeluarkan geraman pelan. Apakah ada bahaya di dalam? Lu Chen segera mengetahui bahwa ini adalah peringatan Firefox, dan segera mengerutkan kening. Firefox mengangguk cepat. Wan Yan, bisakah kamu melihat lebih jelas, siapakah orang-orang yang berada di dalam tiang api? Lu Chen bertanya. Tidak, mereka semua berdiri di tengah kawah, tempat kebakaran tanah paling besar. Dengan basis kultivasi saya hanya dapat melihat sosok, tetapi tidak dapat melihat wajah mereka. Wan Yan menggelengkan kepalanya. Siapa yang membuat Firefox mengeluarkan peringatan? Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian menebak, orang yang membenciku akan mati atau bubar, atau mereka akan berada di luar, tidak ada cara untuk masuk, dan tidak mungkin menungguku di gunung berapi yang tak terpadamkan. Petik 2. Mungkinkah seseorang dari Danzong? Wan Yan bertanya. Orang yang berseteru dengan Danzong dan aku adalah Dan Huang di luar. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, orang itu menolak untuk masuk bahkan jika aku mengundangnya, mengapa dia ada di sini? Bahkan jika dia ada, dia bukanlah lawanku. Bagaimana dengan 8 penjaga? Otak Wan Yan terbuka lebar, jadi dia menebaknya. Tidak mungkin. Penjaga itu mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki gunung. Jika penjaga itu ingin berurusan denganku, dia pasti sudah bergerak. Mengapa dia masuk ke dalam? Lu Chen melirik ke arah rubah api, dan berkata, binatang api itu dapat melihat melalui api di bawah tanah, tapi sayang sekali rubah api itu dapat melihatnya, tetapi ia tidak dapat berbicara. Sialan, merayu. Firefox sebenarnya mengangkat bahu dan melebarkan kakinya, mengungkapkan ketidakberdayaannya. Firefox, berevolusi menjadi raja lebih awal dan bicara lebih awal, kalau tidak kita tidak akan bisa berkomunikasi. Kata Lu Chen. Firefox mengangguk lagi, dan menunjuk ke rambut di tubuhnya, dan banyak api mulai padam. Ini adalah sinyal bagi Lu Chen bahwa ia sedang mencoba berevolusi. Hei, ini mulai berevolusi. Melihat rubah api itu tertutup api, Lu Chen langsung merasa sedikit senang. Ini karena kamu memakan tikus yang panas itu. Kamu memperoleh banyak energi, yang mana sangat baik untuk tubuhmu. Firefox mengangguk. Oke, teruslah berevolusi, saya tidak perlu terburu-buru membantu Anda menyempurnakan pil binatang mendalam kondensasi api. Lu Chen melihat ke tiang api besar yang meletus dari kawah, dan berkata, tidak peduli apa yang ada di dalamnya, saya akan masuk. Siapa yang tahu jika api langit ada di dalam? Mungkin saja sekelompok orang di dalam berkumpul, dan suhu api di sekitar mereka sangat tinggi, dan saya tidak tahu apa itu. Kata Wan Yan, kalau begitu aku tahu siapa orang-orang itu. Seharusnya itu adalah sekelompok orang suci alkimia. Hanya orang suci alkimia yang paling terobsesi dengan Tianhuo. Hanya setelah memurnikan api langit barulah orang suci alkimia memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi kaisar alkimia. Terakhir kali aku meraih api langit, sekelompok orang suci alkimia mengejarku seperti orang gila untuk bertarung. Kalian semua ikutlah, jika para suci alkimia memurnikan api langit, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika itu benar-benar berbahaya, ayo lari. Orang yang bisa mengejar Yuguangbu kita hanya bisa menjadi raja sejati yang kuat. Lu Chen tertawa, terlepas dari halangan Firefox, dia mengambil langkah maju, jatuh ke dalam kawah, dan masuk lebih dalam. Firefox tidak punya pilihan selain mengikuti Wan Yan. Dengan kedalaman 500 mil, inilah pusat kawah. Ada lebih banyak kebakaran di darat, jet yang lebih ganas, dan suhu api yang lebih tinggi. Dan di sini, memang ada sekelompok orang, setidaknya 20, duduk bersila di atas lahar di tanah. Di tempat yang dikelilingi, ada nyala api yang sangat putih seukuran wajah, sangat panas dan melayang di udara. Api langit. Lu Chen sangat gembira, dan hendak berjalan, tapi Wan Yan menangkapnya. Bos, jangan terus menatap Tianhuo, lihat siapa orang-orang itu. Wan Yan berkata dengan gugup. Saat itulah Lu Chen mengalihkan pandangannya dari Tianhuo dan mendarat pada orang-orang itu. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi menakutkan melihatnya. Itu bukan manusia, tapi iblis. Ternyata itu adalah sekelompok setan. Bukan sekedar sekelompok setan biasa. Itu adalah sekelompok raja sejati dari ras iblis,
dengan pangkat tinggi dan rendah, mereka pasti musuh. Kelompok Raja Iblis ini mengepung Tianhuo, seolah-olah mereka sedang berlatih semacam kungfu tipe api, semuanya terbakar dengan api, dan semuanya berbalik untuk menatap orang yang datang, tetapi tidak satupun dari mereka yang bermusuhan, dan tidak ada satupun yang bermusuhan, dari mereka bangkit. Danzong ada di sini lagi. Raja Iblis terkemuka memandang Lu Chen, dan tidak bisa menahan cemberut. Tahun ini, ada banyak orang dari Danzong, dan api langit Nuoda hampir hilang. Raja ras Iblis yang sebenarnya terlihat lebih muda, dengan aura Liu He di tubuhnya, dia adalah peringkat tertinggi di antara kelompok iblis ini, Raja Liu He yang sebenarnya. Raja Iblis Liu He mengerutkan kening, dan Lu Chen semakin mengernyit. Bukankah iblis ada di sarang iblis? Bagaimana gunung berapi abadi bisa muncul di tanah? Juga, bagaimana Raja Iblis Liu He bisa terlibat dengan Danzong? Mungkinkah Danzong punya andil dalam melawan iblis? Bos, apakah kamu ingin lari? Wan Yan bertanya dengan suara rendah. Lawan memiliki Liu He Zhenwang, kamu tidak bisa lari, jangan lari. Lu Chen menjawab dengan suara rendah. Ada api di mana-mana di sini, dan tubuh roh api dapat berlari sangat cepat, dan Raja Liu He yang sebenarnya mungkin tidak dapat mengejarku. Wan Yan berkata lagi, kamu bodoh, pihak lain sedang mengolah api di sini, mungkin itu juga tubuh roh api, dan berlari sangat cepat. Kata Lu Chen, ada apa sekarang? Wan Yan bertanya, musuh tidak bergerak, saya tidak bergerak, mari kita lihat dulu. Lu Chen berkata lagi, bagaimanapun, orang-orang ini sepertinya tidak bermusuhan, dan mereka tidak bangun ketika melihat kita. Kita mungkin tidak dalam bahaya. Lu Chen dan Wan Yan sedang berbicara, dan Raja Iblis di sana telah lama mengukur mereka, dan Raja Iblis Liu He yang memimpinnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh lagi. Ini benar-benar aneh. Itu normal bagi umat manusia menjadi orang suci alkimia tingkat 9. Bahkan rubah api mengenakan jubah alkimia tingkat 9. Kapan sekte dan mengolah binatang api menjadi alkimia? Ya, Firefox ini memiliki bakat alkimia yang sangat tinggi, jadi Danzong membuat pengecualian untuk melatihnya, dan berencana melatihnya untuk menjadi kaisar alkimia binatang api yang unik. Lu Chen mengikuti kata-kata Raja Iblis Liu He dan mengarang cerita indah seperti ini. Pekerjaan Danzong sungguh tak terbayangkan. Raja Iblis Liu He menghela nafas, tiba-tiba menunjuk ke arah Wan Yan dan berteriak dengan tajam, kamu bukan dari Danzong, siapa yang membiarkanmu memasuki gunung berapi yang tak terpadamkan? Lu Chen mengenakan jubah alkimia, dan dia adalah alkimia hebat peringkat 9 di usia muda, yang telah membuat kagum semua raja sejati dari ras iblis. Bagaimanapun, sebagian besar dansius seusia Lu Chen masih dantu. Bahkan Firefox juga merupakan santo alkimia peringkat 9. Setelah dikejutkan beberapa saat, Raja ras iblis yang sebenarnya menanggungnya. Lagi pula, Firefox mengenakan jubah ramuan peringkat 9, dengan pola 9 dan bijak yang mempesona, tidak bisa dipalsukan, itu benar-benar diberikan oleh ramuan itu. Namun, Wan Yan tidak mengenakan jubah pil, tetapi hanya satu set baju besi, jadi dia tahu sekilas bahwa itu bukan dansiu. Raja Iblis Liu He menatap Wan Yan, wajahnya penuh amarah, dan niat membunuh muncul di matanya. Namun, Raja Iblis Liu He tidak pergi, melainkan menunggu penjelasan Lu Chen, seolah-olah dia sedang memberikan wajah Danzong dan tidak menggerakkan orang-orang Danzong. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya juga ingin menanyakan sesuatu. Anda tidak memiliki jubah alkimia, Anda bukan alkemis, juga bukan dari sekte alkimia. Lu Chen memandang Raja Iblis Liu He, dan berkata, kalau begitu, sebagai musuh umat manusia, mengapa kamu juga bisa datang ke gunung berapi abadi? Kamu tidak tahu apa-apa. Raja sejati dari ras Iblis Liu He terkejut. Aku tidak tahu, tidak ada yang memberitahuku. Kata Lu Chen, bagaimana dengan Denny? Mengapa Kaisar dan tidak menemanimu masuk? Raja sejati dari ras Iblis Liu He tiba-tiba bertanya. Menurut aturan, Kaisar dan awalnya menemani kami masuk, tapi dia ada urusan sementara, jadi kami harus mengizinkan kami masuk untuk mengambil barang sendiri. Lu Chen datang segera setelah dia membuka mulutnya, dan orang bodoh itu tidak menginginkan uang. Apa yang sedang dilakukan Kaisar dan tidak apa-apa jika kamu tidak ikut bersamamu, dan kamu bahkan tidak menyebutkan hal-hal di sini. Raja sejati Liu He dari Mozu mengerutkan kening, sangat tidak senang. Kaisar dan hendak memberitahu kita situasinya di sini, tetapi dia pergi terlalu tergesa-gesa, jadi dia tidak punya waktu untuk mengatakannya, izinkan saya pergi ke kawah untuk mencari sekelompok orang.
Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia sengaja berhenti untuk melihat reaksi pihak lain. Kelompok orang apa? Kami bukan manusia, kami bukan manusia. Raja Iblis Liu He memutar matanya dan berkata dengan marah, kami adalah iblis yang hebat, kami harus disebut sekelompok iblis. Dan dibilang jangan takut melihat sekelompok setan, karena kamu akan memberitahuku apa yang terjadi di sini. Lu Chen mengikuti nada bicara pihak lain, dan dapat terus bermain-main. Demi kehati-hatian, saya perlu mengetahui tentang Anda terlebih dahulu, dan kemudian aku bisa memberitahumu mengapa kakakku bisa masuk tanpa Dan Xiu. Gunung berapi abadi pada awalnya adalah tempat iblis saya, dan juga merupakan tempat suci bagi iblis saya untuk berlatih. 100.000 tahun yang lalu, dalam pertempuran zaman dahulu, iblis kita dikalahkan dan dipaksa mundur dari tanah, bahkan memberi jalan kepada gunung berapi yang tidak bisa dipadamkan. Namun, ras iblis kita hanya menyerahkan gunung berapi abadi kepada Danzong, dan membuat perjanjian dengan Danzong untuk bersama-sama memiliki sumber daya budidaya gunung berapi abadi. Klan iblis saya dapat mengirim tubuh roh api yang kuat ke sini, dan berkonsentrasi pada budidaya api di sini. Danzong dapat mengirimkan alkimia paling potensial untuk menyempurnakan Tianhuo. Mengapa kita ada di sini? Apakah kamu mengerti sekarang? Raja sejati dari ras iblis Liu He mengenali hantu Lu Chen dan menjelaskannya kepada Lu Chen satu persatu. Faktanya, bukan gilirannya untuk tidak mempercayainya. Ada 8 penjaga sekte dan yang sangat kuat di pintu masuk gunung berapi. Siapa yang bisa masuk tanpa izin? Tanpa izin Kaisar Dan, 2 orang dan 1 binatang akan diusir oleh penjaga Danzong, atau dibunuh oleh penjaga Danzong, dan mereka sama sekali tidak bisa masuk. Terlebih lagi, Lu Chen dan Firefox adalah orang suci alkimia peringkat 9 yang asli. Menurut praktik yang biasa, para alkemis yang dibawa oleh Kaisar Alkimia pada dasarnya adalah alkemis peringkat 9. Dalam hal ini, Lu Chen dan Firefox sama-sama kompatibel, jadi dia tidak perlu curiga. Oleh karena itu, dia ditakdirkan untuk dibodohi sampai mati oleh Lu Chen. Sebelumnya aku bertanya-tanya, mengapa aku harus menyusahkan Kaisar Dan untuk membawanya masuk ke gunung? Tapi sekarang aku akhirnya mengerti. Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, Kaisar Dan melakukan ini terutama untuk menghindari kesalahpahaman antara kita dan iblis. Itu benar, tapi Kaisar Dan terlalu berhati-hati. Kami para iblis hanya ingin berkonsentrasi pada budidaya api di gunung berapi yang tak terpadamkan, dan kami tidak akan menemukan masalah apapun untuk Dan Xiu. Lagi pula, Dan Xiu yang bisa masuk untuk mengambil api langit diberi perintah bungkam oleh Kaisar Dan untuk memastikan bahwa rahasia gunung berapi yang tak terpadamkan tidak akan tersebar. Raja sejati Liu He dari ras iblis berhenti sejenak, lalu menunjuk ke arah Wan Yan dan berkata, di gunung berapi yang tak terpadamkan, kami ras iblis tidak akan merepotkan Dan Xiu, tapi berbeda jika bukan Dan Xiu. Dia bukan Dan Xiu, dia tidak bisa keluar hidup-hidup, kalau tidak rahasia kita akan bocor. Dia memang bukan Dan Xiu, tapi dia dari Danzong. Lu Chen tersenyum, dan mengarang cerita seperti ini, dia adalah tubuh roh api yang langka, dia disukai oleh Danzong kita, dan dia secara khusus direkrut ke dalam Danzong, dan dia diberi budidaya khusus. Jika tidak, menurutmu apakah tanpa izin Kaisar Dan, dia bisa melewati penjaga menakutkan di pintu masuk itu? Petik 2. Mengapa? Kalian manusia juga memilikinya. Mendengar ini, Raja sebenarnya dari klan iblis Liu He mengecilkan pupilnya, dan menatap Wan Yan dengan mata yang sedikit lebih serius, saat jika ada perasaan persaingan di antara sesama jenis. Salah, tubuh roh api tidak eksklusif untuk ras iblismu. Tubuh roh api mungkin muncul di semua ras, tetapi ras iblismu memiliki peluang lebih tinggi. Untuk muncul, Lu Chen menggelengkan kepalanya, tidak setuju dengan pernyataan Raja Iblis Liu He. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri ketika dia melihat sekelompok raja sejati dari ras iblis, yang semuanya memiliki aura api, dan semuanya terbakar oleh api. Tidak banyak tubuh roh api dalam umat manusia. Satu-satunya tubuh roh api yang dia kenal sejauh ini adalah Wan Yan. Dan iblis secara alami peka terhadap api, jadi ada begitu banyak roh api. Kelompok iblis ini semuanya adalah roh api, dan mereka masih dalam kondisi raja yang sebenarnya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka. Mantan penyihir Yan Tiao adalah roh api dengan bakat yang sangat tinggi. Jika dia besar nanti, kekuatannya akan sangat menakutkan, tapi dia dibunuh olehnya lebih awal. Tubuh roh api umat manusia. Raja Iblis Liu He menatap Wan Yan dengan serius lagi, merenung sejenak,
lalu melambaikan tangannya, karena dia berasal dari sekte dan, lupakan saja, kali ini akan menjadi pengecualian. Kamu harus memberitahu Kaisar dan ketika Anda kembali, Anda harus membawa orang ke sini secara langsung di masa depan, kami. Para iblis tidak ingin salah paham dengan orang-orang Danzong di gunung berapi yang tak terpadamkan. Lu Chen mengangguk. Tubuh roh api manusia itu, siapa namamu? Raja Iblis Liu He menatap Wan Yan dengan mata menyipit, dan matanya tidak begitu ramah. Wan Yan, jawab Wan Yan, setelah kamu meninggalkan gunung berapi yang tidak dapat dipadamkan, maukah kamu pergi ke kota Zhongzhou untuk berlatih? Raja sejati dari ras Iblis Liu He bertanya lagi. Tidak, dia dari sekte alkimia, tentu saja dia akan kembali ke sekte alkimia untuk berlatih bersamaku. Lu Chen menjawab Wan Yan sebelum Wan Yan dapat menjawab. Raja Iblis Liu He tidak punya niat baik, dia mencoba menguji Wan Yan. Hanya ada satu jawaban yang benar, yaitu kembali ke sekte alkimia untuk berlatih di sekte cabang, untuk menghilangkan kekhawatiran terakhir dari Raja Iblis Liu He sejati. Jika Wan Yan menyuruh pergi ke tempat lain, dia akan mati. Raja ini yang bertanya kepadanya, bukan kamu, apa jawabanmu? Raja Iblis Liu He sangat tidak puas, dan menatap Lu Chen dengan tajam. Dia bosku, jadi tentu saja aku ingin kembali ke sekte bersamanya. Wan Yan berkata cepat, bosmu. Raja Iblis Liu He mengangkat alisnya, memandang Lu Chen, dan berkata dengan sopan, kamu hanyalah orang suci dengan tato tulang, dan kamu benar-benar menerima orang suci dengan tulang giok dengan tubuh roh api sebagai adikmu. Kamu cukup mampu. Permisi, siapa namamu? Lu Chen. Lu Chen tersenyum, dan bertanya balik, seorang kenalan adalah takdir, aku juga ingin tahu namamu. Lancang, pada saat ini, Raja Iblis sejati berteriak kepada Lu Chen, kamu bahkan bukan raja sejati, kamu tidak layak mengetahui nama Raja Yan. Pembudidaya alkimia kami tidak memperhatikan keadaan perang, hanya memperhatikan posisi alkimia, dan hanya mengenali status cara alkimia. Bahkan jika Raja Super sejati Anda ada di sini, orang bijak alkimia ini berani bertanya padanya siapa namanya. Lu Chen mengangkat kepalanya, menunjukkan arogansi yang seharusnya dimiliki oleh seorang alkemis peringkat 9. Di benua Yuanwu, status Dan Xiu sudah tinggi, dan dia dihormati oleh para pejuang, jadi Lu Chen tentu saja tidak takut menjadi sombong di depan para iblis. Klan iblis ini terkait erat dengan Danzong. Setidaknya di sini, di gunung berapi yang tidak dapat dipadamkan, kelompok Raja Iblis sejati ini tidak menunjukkan permusuhan terhadapnya, dan mereka juga menghormati Kaisar dan dalam kata-kata mereka. Ini cukup, dekat dengan dermaga Danzong, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi kelompok setan terkutuk ini. Kamu, Raja Iblis yang berbicara hendak meledak, tetapi disela oleh Raja Yan Yang. Melambaikan tangannya, jangan kasar, dia adalah calon Dan Xiu yang diizinkan oleh Kaisar dan dia dapat dihormati oleh kita. Gelarku adalah Raja Yan, dan namaku Yansu, kata Yan Wang dengan ringan. Ternyata ini serius. Lu Chen tiba-tiba menyadari. Petapa alkimia Danzong peringkat 9, kamu harus lebih sopan, setidaknya panggil dia Raja Yan. Raja ras iblis yang sebenarnya berkata dengan tidak puas. Jangan khawatir, Ben dan Sheng masih memahami sedikit kesopanan ini. Lu Chen terkekeh, dan berkata, Raja Yan, mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal, Kaisar dan membiarkan kita bertiga memasuki gunung berapi yang tidak dapat dipadamkan, hanya untuk mendapatkan api dari langit. Apakah itu manusia juga? Raja Yan melirik Firefox, merasa geli. Merayu, kepala Firefox terangkat, mulutnya terangkat, sangat bangga, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu layak untuk dikalahkan. Tidak heran jika ia harus berpura-pura, karena Lu Chen juga berpura-pura, dan tidak ada alasan untuk tidak berpura-pura. Sekte dan kami mengolahnya sebagai manusia, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan manusia. Kata Lu Chen, orang luar tidak dapat memahami apa yang dilakukan sekte danmu. Wajah Raja Yan berubah serius, dan dia menekankan lagi, kamu harus tahu satu hal, kamu di sini untuk memurnikan api langit, bukan untuk mengambilnya. Tentu saja, jika sekte dan kita menghilangkan api langit, iblis tidak akan bisa membuat api di sini, kan? Mendengar ini, wajah Lu Chen sedikit berubah, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, bertanya pada Yansu puluhan ribu kali di dalam hatinya. Dia datang ke gunung berapi abadi kali ini, tidak hanya untuk memurnikan api langit, tetapi juga untuk menghilangkan semua api langit.
Bagaimana Phoenix 9 surga bisa terlahir kembali tanpa menghilangkan Skyfire? Tetapi kelompok iblis di depannya benar-benar mengolah api di sekitar Tianhuo, yang telah menjadi hambatan terbesar baginya untuk merebut Tianhuo. Masalahnya, rintangan ini terlalu kuat, dia tidak punya sarana untuk memindahkannya. Yang paling mendesak adalah memurnikan api langit terlebih dahulu, lalu mendiskusikan cara mengambil sisa api langit. Bahkan jika kamu ingin menghilangkan api langit, kamu tidak dapat menghilangkannya, api langit dapat membakar kapal apapun. Tanpa diduga, Raja Yan hanya tertawa dan berkata, jika kami dapat mengambilnya, kami para iblis pasti sudah mengambilnya sejak lama. Kami semua datang ke sini untuk memperbaiki api selama lebih dari 100.000 tahun. Jadi begitu, di permukaan, Lu Chen tiba-tiba menyadari, tetapi di dalam hatinya, 10.000 kuda kehabisan lumpur. Jika Anda tidak bisa mengambil Tianhuo, bukan berarti saya tidak bisa mengambilnya. Saya punya Silent Fire Glaze Ball, yang bisa mematikan Skyfire dengan aman, oke. Menurut perjanjian dengan Danzong, kita tidak bisa menghentikan Dan Xiu datang untuk memurnikan Tianhuo. Yan Wang menoleh untuk melirik Raja Iblis, dan memerintahkan, beri mereka 3 kursi, biarkan mereka segera memurnikan api langit, dan segera pergi. Saat berikutnya, Raja Iblis sejati mengosongkan 3 posisi untuk Lu Chen, keduanya dan 1 binatang buas untuk masuk. Api hari ini, Lu Chen menatap Skyfire seukuran wastafel, mengerutkan kening. Apa masalahnya? Yan Wang bertanya, kelihatannya agak kecil, apakah ini cukup untuk kita bertiga sempurnakan? Kata Lu Chen, dulu ukurannya sangat besar, seukuran meja, dan daya tembaknya sangat kuat. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Dan telah membawa banyak Dan Xiu, dan sekarang hanya tersisa sedikit. Kalian berdua, 1 binatang, datang untuk memurnikan bersama. Mari kita coba memaksanya. Diperkirakan kalian telah selesai memurnikan, dan api langit pada dasarnya sudah selesai. Kata Raja Yan, kalau begitu, ini belum terlambat. Lu Chen mengangguk ke Wan Yan dan Firefox, menunjukkan bahwa mereka dapat mulai bekerja. Segera, Lu Chen dan Wan Yan mengedarkan energi mereka yang sebenarnya, mengulurkan tangan mereka untuk mendekati api langit, menyerap gumpalan api langit ke dalam tubuh mereka, dan kemudian memurnikan gumpalan api langit itu di tubuh mereka. Api langit terlalu kuat, dan keduanya tidak bisa beradaptasi dengan baik sekaligus, mereka hanya bisa menyerap dan memurnikannya sedikit demi sedikit. Bagaimanapun, Anda tidak dapat menyerap terlalu banyak, atau tubuh Anda tidak akan mampu menahannya, dan Anda akan dilahap oleh api surga, dan langsung terbakar menjadi abu. Namun, penyempurnaan Firefox Skyfire berbeda dengan manusia, ia tidak menyempurnakannya sedikit demi sedikit, tapi... Roar, rubah membuka mulutnya, menggigit sepertiga api langit dalam 1 gigitan, dan menelannya langsung ke dalam perutnya. Kemudian, rubah api berlari keluar dan menjadi gila, sejumlah besar api langit menyala di tubuhnya, dan ia telah terbakar hingga kehilangan akal sehatnya. Rubah ini terlalu ganas, jadi memurnikan api langit, apakah kamu ingin mati? Raja Yan berkata dengan heran, jangan khawatir, ia memiliki ukurannya sendiri, dan ia tidak akan mati. Lu Chen bertanya sambil memurnikan api langit. Bukankah binatang api di sini sedang memurnikan api langit? Kami para iblis telah lama menjaga api di sini. Kawah adalah area terlarang bagi binatang api. Binatang api itu tidak berani datang ke sini untuk mati. Setelah Raja Yan selesai berbicara, dia tidak berkata apa-apa lagi, dan dia tidak mengganggu Lu Chen dan Wan Yan untuk memurnikan api langit. Sebaliknya, dia diam-diam menutup matanya dan bermeditasi, menyerap esensi api yang tersebar di sekitarnya. Lu Chen juga memusatkan energinya, dan menggunakan esensi sejatinya yang kuat untuk memadamkan amukan api langit, menyempurnakan untaian api langit menjadi nyala api miliknya sendiri. 1 jam kemudian, untaian api langit yang tak terhitung jumlahnya yang berhasil dimurnikan menjadi jinak, dan mulai berkeliaran di dalam tubuh Lu Chen, terus-menerus melahap api bumi di tubuhnya, dan tubuh fisik Lu Chen secara bertahap menjadi cocok untuk keberadaan api langit. Faktanya, saat mendekati Tianhuo, Yan Longmai sudah siap bergerak, mencoba melahap Tianhuo. Namun, saat Yan Longmai melahapnya, ia seperti serigala seperti harimau. Tubuh Lu Chen belum beradaptasi dengan api langit, jadi beraninya dia membiarkan Yan Longmai melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, Lu Chen menekan Yan Longmai, dan melarang Yan Longmai bergerak. Tetapi sekarang tubuh fisik sudah mulai beradaptasi dengan api langit,
Lu Chen melepaskan Yan Longmai dan membiarkan Yan Longmai memurnikan api langit atas namanya mengaum. Raungan yang dalam keluar dari tubuh Lu Chen, mengejutkan semua orang. Denyut nadi Yan Long yang telah lama tertekan dilepaskan, mulut naga itu terbuka lebar, menghisap api langit di depannya. Gumpalan api langit dengan cepat tersedot ke dalam tubuh Lu Chen, dan semuanya tersedot ke perutnya oleh pembuluh darah Yan Long. Api langit yang ganas memasuki perut Yan Longmai, dan langsung dikonsumsi oleh pembuluh darah Yan Long. Setelah dikeluarkan oleh pembuluh darah Yan Long, gumpalan api langit jinak berkeliaran di tubuh Lu Chen, melahap api bumi di tubuhnya, dan dengan mudah menyatu dengan tubuh Lu Chen. Kenapa ada naga api di tubuhnya? Apakah ini penglihatan atau denyut bela diri? Jika itu adalah seni bela diri naga api, maka bakat seni bela diri anak ini sangat kuat. Dia telah berkultivasi ke alkimia peringkat 9 di usia muda, mengambil jurusan alkimia penegasan, dan seni bela diri tidak perlu ditakuti. Metode pemurnian Tianhuo yang dilakukan anak ini juga unik. Dia sebenarnya menggunakan naga api untuk memurnikannya. Diperkirakan kecepatan pemurniannya akan sangat cepat. Semakin cepat, perbaikan selesai, cepat pergi, jangan ganggu perbaikan kebakaran kami. Semua Raja Iblis sejati membuka mata mereka, melihat Yan Long yang mengelilingi Lu Chen, mereka semua terkejut, saling berbisik, dan berdiskusi dengan suara rendah. Raja Iblis Yan juga menatap naga api itu dengan serius, tatapannya jauh lebih tajam, dan dia bisa melihat bahwa itu adalah arteri bela diri naga api yang sebenarnya. Orang dengan pembuluh darah bela diri berbentuk naga sangatlah berbakat dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Lu Chen harus menjadi bakat seni bela diri kelas 1 umat manusia, dan dia bahkan mungkin menjadi kaisar umat manusia. Begitu dia besar nanti, dia pasti sangat menakutkan. Namun setelah beberapa saat, Raja Yan terus bermeditasi dengan mata tertutup, mengabaikan Lu Chen. Karena Lu Chen berasal dari Danzong, dan Danzong tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan di benua Yuanwu, tidak peduli betapa menakutkannya Lu Chen di masa depan, dia tidak akan menjadi musuh iblis. Oleh karena itu, dia tidak mengambil hati Lu Chen dan Wan Yan. Jika ras manusia lain memiliki pembuluh darah bela diri berbentuk naga, dia pasti akan membunuh mereka, dan membunuh ancaman ras iblis di masa depan dalam buayan terlebih dahulu. Dengan bantuan Yan Longmai, Lu Chen mempersingkat waktu untuk menyempurnakan Skyfire berkali-kali. Beberapa jam kemudian, api bumi di tubuh Lu Chen seluruhnya ditelan oleh api langit, dan saat ini tubuh fisik seluruhnya ditempati oleh api langit. Api langit yang jinak juga dengan cepat menyatu dengan tubuh fisik, menjadi bagian dari tubuh Lu Chen. Ketika kecepatan pembuluh darah Yan Long menyerap api langit melambat, Lu Chen tahu bahwa tubuhnya telah mencapai batas menahan api langit, jadi dia berhenti menyerap api langit. Cobalah. Lu Chen mengangkatnya dengan satu tangan, dan sambil berpikir, nyala api putih yang mengamuk muncul dari telapak tangannya. Api putih itu memiliki aura api langit, dan suhu apinya 100 kali lipat suhu api bumi. Perbaiki api langit dengan begitu cepat. Raja Yan membuka matanya pada suatu saat, melihat Bai Yan di tangan Lu Chen, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, itu berhasil disempurnakan. Lu Chen mengangguk. Raja ini telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat banyak alkemis memurnikan api langit di sini, dan yang tercepat membutuhkan waktu 3 hari. Raja Yan berkata lagi, kamu hanya membutuhkan beberapa jam untuk menyelesaikan apa yang orang lain perlukan beberapa hari. Naga apimu telah banyak membantumu. Saya seorang jenius dalam alkimia, memurnikan api langit bukanlah hal yang mudah. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kamu terlalu jenius. Setelah berhasil memurnikan api langit, akan membutuhkan banyak waktu untuk berintegrasi. Raja Yan melihat nafas Lu Chen, dan berkata dengan terkejut, tetapi kamu tampaknya telah mengintegrasikan semua api langit, dan tidak ada nafas api langit yang ganas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh roh apimu untuk memurnikan dan mengubah api langit? Lu Chen bertanya balik. Biasanya 1 bulan, tapi raja ini hanya butuh 10 hari. Yan Wang biasanya menunjukkan ekspresi bangga, tetapi saat berikutnya dia memikirkan sesuatu, dia mengambil kembali semua kebanggaan itu karena malu. Nima, ada ras manusia mesum di depannya, dan hanya butuh beberapa jam untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Tianhuo. Dan dalam 10 hari itu, dia bisa menjadi sombong di depan orang lain, tapi dia menjadi sampah di depan orang mesum, dan dia sangat bangga. 10 hari, tidak buruk. Lu Chen mengangguk dan berkata datar. Batuk, batuk,
Batuk, biasanya enak sekali. Raja Yan batuk beberapa kali untuk menutupi rasa malunya, dan pada saat yang sama mengisyaratkan bahwa Lu Chen tidak normal. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Lu Chen tidak repot-repot mendengarkan sindiran Raja Yan, tetapi melihat ke arah Wan Yan di sampingnya. Wan Yan tidak mendapat bantuan apapun dari Yan Longfeins, dia masih menyerap untaian api surgawi dan memurnikannya sedikit demi sedikit. Kecepatan pemurniannya tergolong cepat, diperkirakan akan selesai dalam 2 hari. Raja Yan berpikir sejenak, lalu berkata, namun, jika dia ingin mengintegrasikan api langit sepenuhnya, akan memakan waktu sebulan jika tidak ada kecelakaan. Saat Wan Yan disempurnakan, mungkin tidak banyak yang tersisa dari Skyfire. Lu Chen menatap api langit yang hilang sepertiganya, dan berpikir, api langit terlalu sedikit, ketika Wan Yan selesai dimurnikan, apakah masih ada api langit yang tersisa? Dia masih memikirkan bagaimana cara menghilangkan sisa api langit. Bukannya tidak banyak yang tersisa, tapi tidak ada yang tersisa. Raja Yan menjawab dengan marah. Sayang sekali, api langit dari gunung berapi yang tidak dapat dipadamkan telah menghilang. Petik 2. Lu Chen menghela nafas. Kepunahan, kamu terlalu banyak berpikir. Raja Yan tertawa, dan berkata, tidak ada yang tersisa dari apa yang raja ini katakan. Ini mengacu pada lapisan luar dari api langit, bukan inti dari api langit. Apa maksudmu? Lu Chen terkejut. Api langit yang Anda sempurnakan hanyalah lapisan luar dari api langit, tetapi Anda tidak dapat memurnikan api langit pada intinya, karena intinya adalah benih dari api langit. Benih api langit dapat memicu api langit dari langit turun dan membentuk lapisan luar api langit kembali. Selama ada api langit di daerah ini, selama ada api langit, maka akan diserap oleh benih api langit. Jadi, api langit dari gunung berapi abadi tidak ada habisnya dan tidak pernah berakhir. Lagi pula, selama benih Skyfire ada di sini, esensi Skyfire tidak akan terputus di sini. Meski jumlahnya jauh lebih sedikit, tubuh roh api dari ras iblis kita masih bisa dikembangkan dengan susah payah. Jika bukan karena itu, apakah raja ini setuju untuk membiarkanmu memurnikannya dengan sisa api langit yang sedikit? Pergilah bermimpi, kata Raja Yan sambil tertawa. Benih Skyfire, bisakah itu menyulut api di langit? Jangan pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Lu Chen memandangi api langit yang semakin menipis, dan ada kilatan keserakahan di matanya. Meski hanya sekilas, dia tetap ditangkap oleh Raja Yan. Tidak perlu memikirkan benih Skyfire. Benih Skyfire mengandalkan energi yang disediakan oleh gunung berapi yang tidak bisa dipadamkan untuk bertahan selamanya. Raja Yan mencibir, dan berkata lagi, setelah Anda meninggalkan gunung berapi abadi dan kehilangan energi yang disediakan oleh gunung berapi abadi, gunung itu akan padam. Jika kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak akan mempunyai ide buruk seperti itu. Tentu saja, Lu Chen tidak mau mengakuinya, hanya saja benih api langit tidak bisa diambil, dan dia sudah memarahi 10.000 kata di dalam hatinya. Saat ini, lolongan sedih Firefox datang dari jauh.